Shalom, bahwa saat ini kita boleh beribadah bersama. Kita bersyukur buat kesempatan saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Kami boleh ada saat ini semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kami beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Dengan rasa rindu, rasa haus kepadamu. Terima kasih Bapa, kami naikkan pujian sembah kami bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian, dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan sembah kita, pujian kita bagi Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang benar kami sembah. Haleluya. Kita naikkan sorak-sorai kita buat Tuhan kita. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai bergema di dalam hidupku ini. Namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai bergema di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan bersama-sama. Tak pernah tinggalkan.
bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dialah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Dialah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Dan dialah adalah Allah yang dapat kita andalkan. Amin. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Tuhan yang setia, waktu-Mu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan kepada Dia, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Kau satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Satu-satu yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satunya yang kubanggakan, Kau Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala pujian syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Hati kami haus Tuhan untuk memuji Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan kami ya saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkat firman-Mu yang akan kami dengar ya Tuhan. Kami percaya dengan segala keterbatasan yang ada saat ini tidak akan mengurangi kuasa firman-Mu Tuhan. Kuasa firman-Mu akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Bahkan sampai bumi berlalu. Firman-Mu akan tetap ya Tuhan berkuasa. Berbicaralah pada setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan. Mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Berbicaralah pada setiap pribadi Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberikan roh pengertian pada setiap kami. Dan kuasa-Mu akan sanggup mengubahkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi kuat Tuhan. Dan menjadikan Engkau segala-galanya dan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, salam sejahtera bagi kita semua, juga salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini. Dan kita tahu bahwa di dalam keterbatasan ini kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai di dalam hidup kita. Saudara, tidak selamanya penderitaan itu membawa seseorang itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan juga tidak selamanya penderitaan itu merubah penampilan seseorang, gaya hidup mereka. Tetapi ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan justru melalui penderitaan. Pada waktu saya merenungkan, saudara, sebenarnya penderitaan itu adalah alat dari Tuhan sebagai tolak ukur keimanan kita kepada Tuhan. Sebesar apa
pengharapan kita sama Tuhan. Nah, penderitaan itu juga sebenarnya sebuah alat Tuhan untuk melihat siapa saya dan siapa saudara. Melalui apa? Melalui penderitaan, saudara. Nah, penderitaan juga sebagai cara sebenarnya Tuhan ingin melihat seberapa taatnya kita sama Tuhan dan hukum-hukumnya, saudara. Nah, kita tahu bahwa akhir-akhir ini di dalam kita menjalani COVID-19 ini, saudara, ada banyak kejadian-kejadian yang membawa banyak orang untuk melakukan kejahatan. Mereka beralasan karena mereka sudah nggak punya uang dan sebagainya. Tetapi ini sebenarnya adalah cara Tuhan untuk melihat seberapa jauh mereka taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iman yang tumbuh di tengah-tengah penderitaan, saudara. Kita melihat di dalam Ibrani itu diceritakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman juga itu bukanlah sekedar percaya, melainkan ada suatu tindakan atas apa yang kita percayai. Itu iman, saudara. Dan berdasarkan firman Tuhan tentunya. Dulu waktu sekolah Alkitab, ada orang yang beriman. Ada mobilnya orang ditumpangi dalam nama Yesus. Aku percaya, aku pasti punya mobil seperti ini. Bisa juga terjadi seperti itu, bisa. Tetapi kadangkala hal seperti itu terlampau muluk-muluk. Terlampau tinggi angan-angannya, saudara. Nah, hari ini kita belajar tentang itu, iman yang tumbuh di dalam penderitaan. Iman tanpa perbuatan, firman Allah katakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, adalah iman yang mati, artinya tidak ada gunanya. Bukan sekedar mimpi atau ilusi, tetapi ada sebuah tindakan yang mendatangkan kreasi atau hasil yang kelihatan. Ada bagian-bagian yang kita kerjakan, ada juga bagian-bagian yang tidak bisa kita kerjakan, dan itu bagian Tuhan. Nah, mari kita baca, saudara. Markus 5. Ayat 25 sampai 33. Ini mungkin pernah saya sampaikan, tapi saya rindu, saudara. Berapa hari yang lalu saya rindu membagikan ini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
Nah, orang bertanya-tanya, bagaimana sih caranya agar iman itu tumbuh di dalam diri seseorang? Bagaimana caranya iman itu timbul di dalam diri seseorang? Firman Allah katakan bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi firman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus katanya. Kata firman Allah di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi saudara, iman tidak berdasarkan pada apa yang kita dengar saja. Tetapi iman datang ketika kita terus menerus mendengarkan firman Allah. Mengapa demikian saudara? Ada banyak orang yang 1 minggu sekali ibadah. Firman itu mereka dengar sekali. Besoknya lupa lagi. Tetapi firman Allah hari ini ajarkan untuk kita mendengarkan firman Allah terus menerus. Dengan cara bagaimana ya membaca firman kita saudara. Kita membaca firman Allah. Di dalam Ibrani itu kita juga tidak meninggalkan jam-jam ibadah kita. Walaupun hari ini di dalam keterbatasan kita bisa ibadah di rumah-rumah. Kita bisa ibadah dengan keluarga kita. Kita bersekutu dengan mereka. Kita bisa beribadah dengan mereka. Dan kita tidak meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Setiap hari. Nah, oleh karena itu saudara, wanita ini kalau di dalam terjemahan yang lain diceritakan, di dalam Markus ini saudara, nah, di dalam terjemahan yang lainnya diceritakan begini. Di dalam ayat yang 27. Wanita itu sudah mendengar banyak tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Untuk iman itu timbul, wanita ini sudah mendengar tentang Yesus. Pada waktu saya renungkan, kenapa kok nunggu hartanya habis, baru dia datang kepada Tuhan. Kalau kita mempelajari, Tuhan ingin memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Yesus ingin memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Di dalam keterbatasan, di dalam keadaan yang manusia tidak bisa lakukan, Yesus ingin menunjukkan bahwa akulah Tuhan. Apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia, hanya Tuhan saja yang bisa buat. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Paling pada waktu wanita ini, dia sudah mendengar sebenarnya. Dia mendengar Yesus. Kenapa dia nunggu hartanya habis baru dia datang? Waktu kita renungkan, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kalau enggak gitu, firman Allah enggak tertulis seperti itu? Oh bukan. Kita mau melihat bahwa Tuhan ingin memperlihatkan, Yesus ingin memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Dia ada sumber kehidupan, saudara. Dia adalah sumber kehidupan yang memberikan hidup kepada semua orang. Dia adalah sumber pengharapan pada waktu orang putus asa. Dia memberikan pengharapan kepada mereka. Wanita ini putus asa. Karena apa putus asa? Semuanya sudah ia lakukan. Berkali-kali dia berobat. Sampai firman Allah katakan semuanya habis. Hartanya habis. Dan firman Allah semuanya sia-sia, gak ada hasilnya. Dia dengar Tuhan, dia dengar Yesus. Nah ini untungnya saudara. Ada banyak orang yang susah dengar nama Yesus kabur. Dia dengar Tuhan, dia dengar Yesus. Nah ini untungnya saudara. Ada banyak orang yang susah dengar nama Yesus kabur. Ada orang susah, ada orang yang menderita, ada orang yang putus asa dengar nama Yesus, diceritain nama Yesus. Udah gak usah cerita tentang Yesus. Padahal Yesus itu sumber pengharapan dan kekuatan bagi kita. Amin. Dialah segala-galanya saudara.
Dia ingin memperlihatkan siapa dirinya. Dialah Tuhan yang menjadikan langit dan segala isinya, saudara. Oh, kalau kita merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan, luar biasa, saudara. Tuhan itu nggak bisa diukur oleh apapun juga. Waktu kita nyembah, kitab Wahyu dikatakan dia itu seperti desau air. Wah, benar, saudara. Beberapa hari yang lalu, waktu nyembah, saudara, Tuhan perlihatkan semuanya. Wah, kuat deh, saudara, Tuhan tuh. Kita sudah membayangin ini sudah nggak bisa. Tuhan tuh luar biasa. Besar sekali, saudara. Dahsyat luar biasa. Itu bisa kita rasakan pada waktu kita berjumpa dengan hadiratnya. Luar biasa. Tuhan tidak bisa diukur oleh apapun juga. Wanita ini tahu siapa Yesus itu. Dia memberikan kehidupan di dalam keputusasaannya. Dia memberikan jalan keluar di dalam kebuntuannya pada waktu dia mengalami masalah itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Dan itu nggak mudah, saudara. Saya punya teman, ya, dulu pernah saya ceritakan. Teman ini ngalami pendarahan, saudara. Ya. Bukan pendarahan, tapi mengalami sakit keputihan yang bertahun-tahun, saudara. Dan saya bilang, aduh, maaf kata, baunya tidak sedap, saudara. Tetapi puji Tuhan, saya melihat pelayanannya hari ini. Dia melayani Tuhan bersama suami dan Tuhan berkati pelayanannya. Wanita ini datang kepada Yesus. Dia nggak mudah karena dia berhadapan dengan orang-orang banyak. Yang berdesak-desakan. Mereka mengikuti Yesus karena pada waktu itu Yesus ini sosok yang favorit. Yesus ini menjadi idola. Luar biasa. Kemana-mana Yesus diikuti. Sampai-sampai dia nggak bisa makan, sampai-sampai dia nggak bisa istirahat. Karena apa? Saking banyaknya orang. Rasanya ingin naruh kepalanya saja nggak bisa, saudara. Dia kepingin istirahat saja nggak bisa. Karena begitu antusiasnya orang-orang ingin berjumpa dengan Yesus. Nah, wanita ini pada waktu mendengar Yesus, dia juga berhadapan dengan orang-orang banyak. Untuk menjamah dia tentunya merupakan ada sebuah perjuangan di dalam hidupnya. Mungkin dia harus memisah-misahkan, mungkin dia harus permisi dan sebagainya, saudara. Tetapi mungkin orang lain tidak mau peduli dengan dia. Tetapi apa yang dialami, saudara? Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia tidak putus asa. Sekalipun ada tantangan di depan, dia tidak putus asa. Wanita ini terus maju. Sekalipun ada tantangan, ada banyak orang di depan, dia terus maju. Di dalam keterbatasannya itu, dia terus maju, saudara. Karena apa? Karena dia berpikir asal saja saya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Sudah ada iman di dalam hatinya, sudah ada pemikiran di dalam hidupnya, asal saja aku jamah, aku pasti sembuh. Pada waktu dia mendengar nama Yesus, imannya timbul, saudara. Pada waktu dia mendengar ada nama Yesus, ada Yesus yang jalan, imannya timbul. Dan di dalam timbul itulah dia berkata begini, saudara. Di dalam imannya yang timbul itu dia berkata, asal saja aku jamah jubahnya, saya akan sembuh. Tidak main-main, saudara. Kalau kita hubungkan dengan hari-hari ini. Ya. Mungkin banyak orang-orang yang mengalami keputusasaan.
Kalau kita lihat di berita, di televisi, ya banyak orang-orang yang susah. Kita biji matanya Tuhan. Ya, kita tahu dampak ini semua, saudara. Ini bukan hanya berdampak kepada orang-orang yang ada di sana, kita juga gereja Tuhan kena dampak. Tapi kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata, amin. Kita ini adalah biji matanya. Tidak akan pernah dibiarkan biji matanya itu kekurangan. Saudara. Tidak pernah dibiarkan biji matanya itu sendirian. Di tengah-tengah orang-orang mungkin berkata, aku sendiri, aku sedih. Tetapi kita tahu bahwa Yesus yang ada di dalam diri kita, dia selalu memberikan kekuatan. Nah, wanita ini bertindak, tindakannya dia maju. Ya. Dia mendekati Yesus. Dia maju mendekati Yesus. Ayat 27 itu. Dan ayat 28 dia menjamah. Dia nggak sekedar mendekati Yesus terus diam aja. Tetapi dia mendekati Yesus dan dia menjamah. Ada sebuah tindak lanjut dari tindakan wanita ini. Nah, pada waktu kita beriman, kita nggak berdiam diri, saudara. Ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Tuhan memang pelihara kita, saudara. Tetapi kita juga harus bekerja. Terus Tuhan pelihara kita. Terus diam aja sepanjang malam, sepanjang hari di dalam kamar. Ya kita nggak makan apa-apa, saudara. Wanita ini bertindak mendekati Yesus dan menjamahnya. Setelah wanita ini menjamah, apa yang terjadi, saudara? Pada saat itu juga Yesus merasa bahwa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Maka ia menoleh kepada orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Katanya Tuhan. Nah, wanita ini yang merasa menyentuhnya, ya tentunya merasa deg-degan, saudara. Hatinya bergetar, firman Allah katakan dia gemetar. Pada waktu dia gemetar, apa yang dikerjakan? Dia tersungkur. Terbuka akhirnya. Kadang ada banyak orang susah tapi tertutup. Tidak mau cerita, saudara. Ya, ada orang yang susah tapi tidak mau cerita. Ujung-ujungnya moro-moro sudah meninggal, tiba-tiba meninggal. Saudara. Karena susah, tidak mau cerita, akhirnya gantung diri. Di NTT kemarin itu, ada orang yang jualan ikan hias itu. Dia sudah tahu sakit. Kata keluarganya dia tidak mau cerita. Akhirnya geletak di depan rumahnya tetangganya. Wanita ini terbuka, saudara. Dia cerita apa adanya tentang dirinya. Gak ada yang ditutup-tutupi. Karena firman Allah berkata keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Pada waktu orang ngaku dosanya, dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Pada waktu orang ngaku kesalahannya, dia akan dipulihkan, saudara. Nah, wanita ini ngaku di hadapan Yesus. Mungkin dengan bahasanya, aku Tuhan, aku yang menjamah jubahmu. Karena aku sakit. Nah, seharusnya seperti ini gereja Tuhan. Kita terbuka sama Tuhan. Walaupun kita tutupi ya Tuhan tahu, saudara. Ya kalau kita tertutup dengan suami, mungkin
Tidak terbuka, tidak tahu suami kita. Tapi kalau dengan Tuhan, sekalipun dibuntel dengan apapun, ya terbuka, wong kita ini transparan di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita itu adalah ngomong, terbuka. Nah wanita ini pada waktu dia menjamahnya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Wah luar biasa kan? Ini Tuhan. Dialah yang menjamahnya dengan gemetar dan ketakutan. Lalu sujud. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia ngaku sama Tuhan, aku gini Tuhan. Aku lemah Tuhan. Aku penuh kekurangan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh wanita ini. Nah kita lihat macam-macam iman saudara. Kita tahu bahwa kisahnya Thomas. Thomas ini memiliki iman dalam kepala. Saudara. Artinya apa? Thomas ini melihat baru percaya. Kalau enggak ada bukti, no, kata Thomas. Enggak, aku enggak percaya. Sampai-sampai Yesus sendiri yang datang sama Thomas. Celupkan Thomas, cucuk tanganmu, masukkan jarimu ini di sini. Baru dia lihat, iya. Iman yang didasarkan pada bukti-bukti secara nyata. Atau hal-hal yang dapat diterima secara logika. Saudara. Masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal enggak percaya. Ya kalau ukurannya Tuhan masuk akal ya repot juga. Tapi kadangkala juga oh ya masuk akal. Tapi kalau ukuran kita masuk akal terus. Ya Tuhan kita membuat segala sesuatu kadangkala enggak nalar dengan pikiran kita. Nah kita harus percaya seperti apa? Yaitu beriman di dalam hati. Iman di dalam hati itu artinya apa? Mempercayai karena Allah mengatakan bahwa hal itu benar. Seperti firman Allah katakan, oh begitu. Iman yang didasarkan atas kepercayaan pada Allah dan firman. Dan iman yang tidak melihat pada kondisi yang ada. Gak melihat dulu, baru percaya enggak. Makanya di dalam awal tadi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi pada waktu Yesus bangkit, Thomas gak ada di situ. Gak ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Gak tahu kemana Thomas. Dia gak percaya Yesus bangkit. Tetapi Yesus luar biasa baiknya. Dia melayani Thomas secara pribadi. Dia datangi Thomas. Ini saudara. Jadi hari-hari ini saudara, kita perlu iman di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu pelihara kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana di dalam hidup kita. Memang rencana Tuhan itu bagi kita semuanya beda, tetapi satu tujuan memuliakan Dia. Tuhan punya sesuatu yang mau dikerjakan di dalam hidup kita. Seperti yang wanita ini alami. Tuhan mau supaya wanita ini menjadi saksi. Tuhan mau supaya wanita ini memberitakan kabar kesukaan itu kepada orang banyak. Tuhan mau supaya wanita hidupnya berguna bagi orang lain. Tuhan mau
wanita ini menjadi alat-alat kemuliaannya. Nah, di tengah keterbatasan, di tengah persoalan, di tengah masalah, mungkin kita menghadapi tetangga-tetangga yang penuh dengan problema, tetangga-tetangga yang penuh dengan masalah. Tuhan mau supaya kita menjadi alatnya. Tuhan mau supaya kita menjadi saksinya bagi mereka. Pada waktu mereka susah, Tuhan mau supaya kita menghibur mereka. Dengan apa? Dengan hidup kita, dengan tindakan kita. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan inginkan di dalam wanita ini. Dia mau supaya wanita ini menjadi alat-alat kemuliaannya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari di dalam keterbatasan ini, Tuhan mau supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, mungkin kalau hari-hari ini kita juga ngalami sebuah penderitaan, sebuah tekanan mungkin. Firman Allah katakan, marilah, datanglah kepadaku, hai semua yang letih lesu. Kita akan baca, saudara. Matius 11 ayat 28. Sampai ayat 30. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Di dalam terjemahan yang lain, ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Jadi hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mengalami persoalan, mengalami tekanan. Firman Allah katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan mari kita belajar kepada Tuhan yang memberikan sebuah tanggungan di dalam hidup kita. Dan tanggungan itu sangat ringan, firman Allah katakan. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan, sebab ia lemah lembut, saudara. Dan hari-hari ini, mari kita terus datang kepada Tuhan. Waktu kita renungkan, kenapa sih ini semua terjadi? Sebenarnya jawabannya singkat, saudara. Tuhan mau supaya kita lebih dekat lagi sama Dia. Ayo kita kembali bangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Tuhan mau kita ngalami yang namanya cinta mula-mula itu kembali muncul di dalam diri kita. Kita ngalami sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Karena itu malam hari ini biarlah firman ini membawa kita untuk kita semakin bertumbuh walaupun di dalam tekanan-tekanan persoalan-persoalan kita hadapi. Dan biarlah kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup ini terasa
datang, Tuhan pasti beriku kemenangan. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Hidup ini terasa indah bila kasih-Mu bersamaku. Tuhan, tak mungkin ku rasakan takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang bila ku hidup dekat dengan Tuhan. Apapun boleh datang, Tuhan pasti beriku Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Yesus tidak pernah terlambat,
saat Dia menolong saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang hidup, Allah yang menjadikan langit dan segala isinya. Apa yang gak bisa Tuhan buat dalam hidup kita hari ini? Tuhan selalu buat segala sesuatu yang tidak masuk akal di dalam hidup kita. Dia memberikan kehidupan, Dia memberikan kekuatan dan penghiburan. Wanita ini sudah putus asa, tapi pada waktu ketemu Yesus, pengharapannya muncul, imannya muncul. Sebab dia tahu Dia Raja di atas segala dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apa yang gak bisa Tuhan buat dalam hidup kita hari ini? Semuanya Tuhan bisa buat. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Orira. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolong. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Waktu saya serahkan pada Bapak Gembala. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku.
yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Sekali lagi katakan dengan iman, Yesus tak pernah terlambat. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Sungguh Kau Allah yang Maha Kuasa, dan tidak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan untuk menolong kami. Namun seringkali kami kurang iman, kami kurang berserah kepadamu sehingga kami diliputi dengan rasa khawatir dan ketakutan ya Tuhan. Tapi hari ini kami menyerahkan hidup kami. Biarlah firman-Mu membangkitkan iman kami untuk mempercayai Engkau lebih dari apa yang ada pada kami. Akan kemampuan kami, pengharapan kami taruh hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu menolong kami, menguatkan dan menghibur kami dan membuat kami terus berserah kepadamu. Sehingga kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Segala hormat bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar saudara-saudara yang di rumah? Saya berharap agar kita terus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tahu kelemahan kita, kemampuan kita, dan biar kita terus jalin persekutuan dengan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan memberkati Indonesia dengan kata-kata iman kita. Mari ucapkan dengan iman, aminkan dengan sungguh-sungguh. Itu sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini. Mari kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hikmat dan perlindungan Tuhan diberikan pada pemimpin bangsa ini. Diberikan juga kepada dokter dan para medis. Pertolongan dan penghiburan Tuhan nyata atas para pasien dan keluarganya. Penjagaan Tuhan terjadi atas seluruh rakyat dan umat Tuhan di Indonesia. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk semua yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami bersyukur jika saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami sekali lagi kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan akan buat bagi kami hari-hari mendatang. Kami terus menyerahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang sakit, yang mengalami masalah, menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka, jamah mereka ya Bapa. Beri kekuatan terus, ajar kami terus berharap dan mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Kami terus berdoa untuk negeri kami Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan. Engkau sendiri akan menyertai para pemimpin kami. Engkau menyertai ya Tuhan dokter-dokter dan para medis yang lain. Kami berdoa supaya semua pasien yang dirawat akan cepat sembuh.
Dan kami berdoa supaya tidak ada lagi korban ya Tuhan. Engkau sanggup meneduhkan badai ini ya Tuhan. Itu sebabnya kami terus berdoa untuk bangsa ini ya Bapa. Engkau memberkati. Berkatilah anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Agar mereka menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami sebentar meninggalkan tempat kami boleh beristirahat di rumah kami masing-masing. Kami percayakan seluruh keberadaan kami kepadamu. Kami persembahkan semua doa kami dan ibadah kami saat ini kepada Tuhan. Di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, turunlah berkat atasmu semua. Berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Yesus Kristus dengan damai sejahtera menyertai engkau. Dan Roh Kudus yang mengurapi engkau dan memakai engkau semua menjadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.